Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu kembali. Di video kali ini, saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim akan membahas mengenai penyebaran atau mengenai agama Islam di negara yang berletak di kawasan Asia Selatan, yaitu tepatnya di negara Pakistan. Nah, pertama-tama mari kita cari tahu dulu nih, negara Pakistan itu negara seperti apa. Nah, jadi awal mulanya negara Pakistan itu sendiri adalah satu kawasan yang bersatu dengan India di bawah penjajahan negara Inggris. Nah, singkat ceritanya ketika negara Inggris sudah tidak lagi menjajah negara India, karena negara India itu pada saat itu terdapat dua agama, bisa dibilang dua agama besar, yaitu Hindu yang pertama sebagai mayoritasnya dan juga ada agama Islam sebagai minoritas. Nah, di situ karena ada dua perbedaan keyakinan, maka di situ mulai muncul pertentangan yang akhirnya terjadi pertumpahan darah. Itulah kejadian lahirnya secara singkat negara Pakistan yang merdeka dan negara yang dikenal sebagai negara Islam sejak berdirinya. Nah, negara Pakistan itu sendiri riwayat sejarahnya itu negara dengan penduduk muslim terbanyak kedua, yaitu sebanyak 126.406.406.000 jiwa. Nah, negara Pakistan ini memiliki ibu kota bernama Islamabad, dan juga negara ini terbentuk atau merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947. Nah, sama-sama nih Agustus kayak di Indonesia, cuma beda tanggal dan tahun. Nah, Pakistan ini sendiri terbentuk dari berbagai etnis atau suku gitu ya. Cuman tidak sebanyak di Indonesia. Pakistan ini terbentuk dari suku Punjabi, terus Sindhi, Muhajir, Balkhi, Kashmiri, Brahwi, dan Saraiki. Nah, itu mungkin yang saya sebutkan. Kemudian, nah dari jumlah penduduk Pakistan yang semuanya sekitar berjumlah 220,9 juta. Nah, 97%-nya itu merupakan penduduknya yang beragama Muslim. Nah, sisanya itu beragama Kristen, Hindu, ataupun Buddha. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa Pakistan sebagai negara yang mayoritasnya beragama Muslim gitu ya. Menurut data yang saya temukan, 77%-nya itu Muslim Sunni, dan sisanya 20%-nya itu Muslim Syiah gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ditanya secara wilayah, letak negara Pakistan ini terletak di kawasan Asia Selatan seperti yang saya tadi sudah bilang. Nah, berbatasan dengan Afghanistan di sebelah utaranya, kemudian ada Cina atau Tiongkok di sebelah timur laut, kemudian ada India di timurnya, Laut Arab di selatan. Kemudian, nah dari luasnya negara Pakistan ini terbagilah menjadi beberapa provinsi, seperti ada provinsi Punjab, Sindh, provinsi Balakhim, Khyber, Pakhtunkhwa, wilayah khusus Gilgit, dan wilayah otonom Azad gitu ya, seperti itu. Nah, karena tadi kita udah membahas terkait bahwa negara Pakistan itu adalah negara yang Muslim, sebetulnya apakah negara Pakistan itu sudah Muslim sejak awalnya atau pas pertama berdiri itu belum menjadi negara Muslim nih? Nah, kita sekarang bahas terkait kapan atau bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke negara Pakistan ini. Nah, awal masuknya itu dari sumber ensiklopedia Islam itu bahwa umat Muslim itu mulai melakukan perluasan wilayah ke wilayah yang bernama Sindhi. Kalau sekarang wilayah itu namanya Punjab. Nah, perluasan wilayah itu dilakukan pada saat masa dinasti Umayyah, Raja Al-Walid I, yang memerintahkan Muhammad bin Qasim untuk
memimpin perluasan wilayah ke wilayah Punjab tadi. Nah, penyebaran awalnya tentunya ke wilayah Punjab dengan cara proses islamisasi di negeri Punjab itu. Nah, dilakukan oleh pemimpin dari Turki kecil di Afghanistan, yaitu Mahmud Ghaznawi. Nah, beliau berhasil meruntuhkan kerajaan-kerajaan Hindu di Punjab, serta juga menaklukkan daerah Kashmir dan juga menghancurkan Candi Somanat. Nah, sehingga atas hasil penaklukannya tersebut, beliau bisa menyebarkan agama Islam dan dakwah atas perintah agama Islam. Seperti itu. Dan dari situ agama Islam mulai tersebar di daerah Punjab tadi. Nah, kemudian awal mula masuknya Islam ke Pakistan juga tentunya tadi karena Pakistan itu adalah salah satu wilayah yang awalnya bersatu dengan India, maka peran India dalam masuknya Islam ke Pakistan itu tidak bisa kita remehkan ya. Nah, mulanya masuk Islam itu tidak bisa dilepaskan dari peran India. Seperti itu. Karena awalnya orang-orang India itu, ulama-ulama India, sarjana-sarjana muslim India itu mengirimkan orang-orangnya ke negeri barat untuk belajar terkait agama dan juga mempelopori terbentuknya sebuah organisasi yang bernama Liga Muslim India. Nah, dari situlah organisasi itu yang menjadi perjuangan untuk membentuk negara Islam yang nantinya akan bernama negara Pakistan, kayak gitu. Nah, kemudian organisasi tadi itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Muhammad Ali Jinnah. Nah, beliau memimpin organisasi tersebut. Juga beliau bekerjasama dengan seseorang yang bernama Muhammad Iqbal, yang sama-sama memiliki visi untuk mendirikan negara Islam yang terpisah dari negara India. Karena tadi banyak pertentangan dan pertikaian antara umat beragama di India. Nah, kemudian dari terbentuknya Liga Muslim India tadi yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah dan rekannya Muhammad Iqbal. Nah, di situ mulailah mempelopori terbentuknya negara Pakistan sebagai negara Muslim terpisah dari negara India. Nah, awalnya nama Pakistan ini juga sudah dipikirkan oleh Muhammad Ali Jinnah dan Muhammad Iqbal atas usul salah seorang mahasiswa bernama Khadir Rahmat. Kenapa dinamakan Pakistan? Huruf P-nya sendiri itu merujuk dari daerah Punjab. Huruf A-nya bermakna Afghanistan. Huruf Q-nya atau kata Q-nya itu bermakna Kashmir. Huruf S-nya bermakna Sin. Dan kemudian kata Tan bermakna Pakistan. Nah, karena itu jadi Pakistan itu adalah gabungan dari daerah-daerah yang ada di negara Pakistan itu sendiri. P-nya Punjab, A-nya Afgan, Q-nya Kashmir, S-nya Sin, dan Tan-nya Pakistan. Nah, namun ada pendapat lain juga yang bilang bahwa Pakistan itu juga bukan dari singkatan kota-kotanya saja atau provinsi-provinsinya saja, tapi memang ada makna tersendiri secara bahasanya, yaitu Pak yang berarti suci dan Stan yang berarti negara. Jadi Pakistan itu adalah negara yang suci. Nah, itu pendapat lainnya. Nah, kita lanjut ke apa sih jejak-jejak peradaban yang ada di Pakistan itu sendiri. Nah, tentunya jejak peradaban Islam di Pakistan juga cukup banyak. Terdapat banyak sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang dibangun dengan latar belakang agama Islam. Contohnya pada zaman kepemimpinan Mahmud Ghaznawi, beliau juga memperdalam khususnya di ilmu keislaman dan filsafat. Dan sekolah-sekolah juga dibangun seperti Yayasan Ilmu Pengetahuan Pakistan, kemudian Akademi Ilmu Pengetahuan Pakistan, Pakistan Philosophical Congress, International Philosophical Congress, International Islamic Philosophical Association, International Iqbal Forum Lahore, Academic Center Lahore, dan WER Pakistan Urdu Academy Lahore.
Nah, itu beberapa yayasan, madrasah atau sekolah yang menjadi salah satu jejak Islam di Pakistan. Nah, Pakistan juga sebagai negara yang menjadi tempat bermukimnya para ulama-ulama atau orang-orang tokoh-tokoh cendekiawan Islam yang berpengaruh di zaman itu gitu ya. Nah, contohnya seperti beberapa orang seperti tadi Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, kemudian ada Abu Alal Maududi, kemudian ada MM Syarif, kemudian Fazlur Rahman, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian juga ada tokoh-tokoh dari itu tadi ulama-ulamanya yang juga menjadi tokoh kebanggaan dari negara Pakistan sebagai jejak peradabannya, dan juga ada tokoh-tokoh yang juga menjadi salah satu kebanggaan dari negara Pakistan. Contohnya salah satunya ada pemimpin wanita di Pakistan bernama Benazir Bhutto. Ia menjadi pemimpin Pakistan yang juga menjadi contoh atau figur bagi pemimpin wanita lainnya di negara lain. Seperti dari Inggris ada Margaret Thatcher, kemudian dari Filipina ada Aquino, dan juga ada Indira Gandhi dari India. Nah, beliau Bhutto ini menjadi salah satu figur atau contoh bagi pemimpin wanita di negara lainnya. Nah, kemudian selain tadi ada tokoh-tokohnya, nah sekarang kita bahas ada organisasi apa sih di Pakistan itu. Nah, sebenarnya organisasi yang berlatar belakang agama di Pakistan, saya biasa sebutkan di sini seperti ada Pakistan Ittihad atau The Defense of Pakistan Alliance atau disingkat TPA. Nah, organisasi ini tuh sebuah organisasi yang berkumpulan atau aliansi untuk menyerukan anti kebarat-baratan gitu. Jadi pokoknya anti kebarat-baratan. Baik itu dari segi pakaian, makanan, dan sebagainya. Nah, organisasi ini menggabungkan kurang lebih 40 partai politik keagamaan. Meskipun ada sebagian besarnya yang pernah dianggap sebagai kelompok teroris, namun mereka memiliki pendapat bahwa perkumpulan ini penting karena menganggap pemerintah Pakistan gagal untuk menjaga kedaulatan Pakistan. Nah, kemudian ada lagi organisasi yang lain selain tadi DPA, dan juga ada di awal berbentuknya negara Pakistan, yaitu tadi Liga Muslim India, yang memang dibentuknya awal mulanya di India. Nah, kemudian ada juga Tanzim-i-Islami. Nah, Tanzim-i-Islami ini sebuah organisasi yang dipimpin oleh Syekh Sujauddin. Nah, Syekh Sujauddin ini berkeinginan untuk menegakkan kembali khilafah Islam di negara Pakistan. Seperti itu. Nah, jadi organisasi ini ada dengan tujuan ingin menegakkan kembali khilafah Islam di negara Pakistan. Seperti itu. Kita udah bahas terkait asal-usul masuknya Islam ke Pakistan, kemudian jejaknya juga peradaban di sana, terus tokoh-tokohnya dan beberapa organisasi Islam di negara Pakistan. Kemudian gimana sih kehidupan umat muslim di Pakistan? Nah, sebetulnya tidak beda jauh dengan kehidupan umat muslim di negara-negara lainnya termasuk di Indonesia. Nah, namun yang saya soroti, yang saya temukan adanya beberapa masalah adanya beberapa masalah yang terkait dengan agama Islam dan juga agama lainnya. Bagi di pandemi COVID ini banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik itu berupa makanan ataupun pakaian dan sebagainya. Nah, adanya masalah diskriminasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi hanya memberikan bantuan kepada satu golongan saja gitu ya, tanpa mematikan golongan lainnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran yang cepat selesai juga ya masalahnya. Mungkin itu yang satu masalah yang jadi fokus di kala pandemi ini di negara Pakistan. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton bisa mengambil manfaatnya, mengambil barokahnya, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan.
Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi dan koreksi, karena saran dan kritik itu sangat dibutuhkan bagi saya, memang masih belajar. Baik, sekian mungkin dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.